Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di Duplo Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah reaction ya. Jadi reaction dari update militer ya, channelnya update militer. Untuk linknya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya, di bawah ya. Ini saya ambil dari update militer channel ya, channelnya update militer. Kalian bisa lihat di link deskripsi ya, di deskripsi ya untuk linknya ya. Ini mengenai aksi dari pesawat tempur, jet tempur Rusia ya, yang apa ya, dikatakan melakukan atraksi ya, menyabotase atau berusaha memprovokasi pesawat Australia ya, yang sedang berpatroli. Mereka berpatroli di sekitaran wilayah udara Indonesia ya, meskipun itu di zona bebas, tetapi mengelilingi Indonesia lah, kurang lebihnya seperti itu. Hal itu dilakukan juga oleh Rusia, karena Rusia memang berkomitmen untuk membela Indonesia jika terjadi sesuatu dengan Australia ya. Kabarnya seperti itu. Jadi berita yang viral atau berita yang berseliweran di YouTube itu seperti itu ya. Nah, ternyata terjadi benar ya, seperti yang disampaikan di kontennya update militer ini ya. Jadi Rusia melakukan provokasi, bahkan sudah sempat mengeluarkan suar, dan satu mesin jet dari pesawat tempur Australia itu mati ya. Tapi Australia tidak berani membalas ya. Seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung kita simak videonya. Panas, jet tempur Rusia ngajak ribut pesawat Australia. Hubungan Cina dan Australia mendadak kembali memanas. Pasalnya, manuver agresif jet tempur Rusia dilaporkan membahayakan awak pesawat pengintai Canberra saat berpatroli di sekitar perairan Laut Cina Selatan atau LCS. Klaim ini dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Australia. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles juga membenarkan hal tersebut. Menurut Marles, saat itu Su-75 terbang terlalu dekat dengan P-8 Australia dalam misi pengawasan rutin di wilayah udara internasional. Kemudian pesawat Rusia melepaskan suar dan sekam yang masuk setidaknya ke salah satu mesin pesawat Australia. Pesawat militer biasanya melepaskan sekam, yakni potongan kecil aluminium atau seng, sebagai tindakan balasan yang disengaja untuk membingungkan rudal, tetapi juga dapat menggunakannya untuk menyabotase pesawat yang mengejar. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Australia menggambarkan pertemuan itu sebagai manuver berbahaya yang menimbulkan ancaman keselamatan bagi pesawat P-8 dan awaknya. Jadi pada saat patroli itu, di saat yang sama Rusia juga menerbangkan pesawatnya di situ ya. Dan Rusia memprovokasi kemungkinan ini ya, kalau melihat ceritanya ya. Dia melakukan manuver-manuver di depan pesawat-pesawat Australia. Bahkan sempat menembakkan apa tadi ya, yang berbentuk seng apa itu. Itu kalau terkena mereka itu berbahaya sekali ya. Itu dilakukan Rusia itu karena Rusia itu membela Indonesia, karena Australia itu melakukan provokasi terus ya. Pesawat Su-75 terbang sangat dekat ke sisi P-8. Dalam terbang dekat ke samping itu melepaskan suar, kata Marcel pada Nine News Australia dalam wawancara yang disiarkan televisi. 16 kemudian berakselerasi dan memotong hidung P-8.
menetap di depan P8 pada jarak yang sangat dekat. Saat itu kemudian dilepaskan seikat sekam dan berisi potongan-potongan kecil aluminium. Beberapa di antaranya tertelan ke dalam mesin aluminium, pesawat P8. potongan kecil sekali ini sangat aluminium. berbahaya, tambah Marcel. Ketika tertelan, sekam dapat merusak bilah mesin jet dan dalam kasus ekstrim bahkan dapat mematikannya. Menurut Peter Litton, mantan perwira Angkatan Udara Australia yang sekarang menjadi peneliti di Griffith Asia Institute. Sementara P8 dapat beroperasi hanya dengan 1 dari 2 mesinnya. Insiden yang diduga akan memaksa pesawat tersebut untuk kembali ke pangkalan dan secara efektif mengakhiri patroli. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintahannya telah mengangkat masalah ini untuk mengungkapkan keprihatinan kami, kata Albanese. Pesawat Australia itu terbang sesuai dengan hukum internasional menggunakan hak atas kebebasan navigasi dan penerbangan di perairan internasional dan wilayah udara. Jelas. Ya, begitu ya. Bahkan satu mesin jet dari pesawat pesawat Australia itu sampai mati ya. Tapi mereka tidak berani membalas. Luar biasa ya. Jadi demi Indonesia, Rusia ini mau melakukan hal-hal semacam itu ya. Karena memang Rusia itu beberapa waktu yang lalu sudah melayangkan surat ke Australia menyatakan bahwa Australia itu adalah musuh daripada Rusia ya. Itu efek daripada pengiriman persenjataan Australia ke Ukraina ya. Ya kemarin viral ya, salah satu Panzer atau apa itu tertembak oleh Rusia, itu jadi viral ya. Panzer kiriman dari Australia dikirim 20 atau berapa itu, nah, ketembak 1 itu. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Jadi begitulah tadi ya aksi jet tempur Rusia ya, yang mencoba memprovokasi atau ya mencoba membayangi jet tempur Australia. Hal itu dilakukan demi Indonesia ya. Demi Indonesia, Rusia melakukan aksi-aksi seperti itu ya. Karena memang jet tempur Australia itu sering sekali berpatroli ya. Kabarnya seperti itu ya. Meskipun mereka berpatroli di area zona bebas, tetapi itu di tengah konflik yang memanas antara Indonesia dan Australia mengenai klaim Australia terhadap pulau pasir di NTT, itu akan berbeda ya. Eskalasi politik yang akan berbeda. Oke, semoga menghibur dan mengedukasi ataupun bermanfaat lah buat kalian semua dan buat kita lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.